Pipa aliran pusaran memiliki kegunaan yang pertama yaitu sebagai perangkat pendingin, dan yang kedua adalah sebagai ekspansi elektronik valve. Kelebihan dari pipa aliran pusaran ini yaitu pertama ringan, sedikit bagian pada struktur, pembuatan yang mudah, murah, dan tahan lama. Namun pipa aliran pusaran ini memiliki kekurangan yaitu efisiensi pendinginan yang rendah dan kapasitas pendinginan yang kecil. Meskipun struktur pipa aliran pusaran sangat sederhana, namun keadaan cairan di dalam tabung dan proses pemisahan transfer energi itu sangat kompleks. Struktur pipa aliran pusaran sendiri itu terdiri dari saluran masuk nozzle, ruang aliran pusaran, vortex generator, tabung ujung panas, katup pengatur aliran ujung panas, outlet ujung panas, katup pengatur aliran ujung dingin, dan tabung ujung dingin. Faktor yang mempengaruhi kinerja pipa aliran pusaran dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah parameter struktur pipa aliran pusaran, yang merupakan jumlah nozzle saluran masuk pipa, bahan nozzle, bentuk, diameter pipa panas dan dingin. Dan yang kedua adalah sifat thermal dari parameter gas yang terkompresi, yang merupakan tipe fluida kerja, tekanan inlet gas, suhu inlet, dan outlet akhir panas dan dingin yang mengalir. Keadaan aliran internal dari pipa pusaran juga bisa berubah secara signifikan oleh gas yang terkompresi. Agrawal meneliti bahwa efek dari tiga cairan uji yang merupakan udara, N2, dan karbon dioksida pada kinerja pipa aliran pusaran dapat menemukan bahwa kinerja termodinamika optimal dari pipa aliran pusaran terjadi ketika ujung panas tabung adalah 175 mm dan diameternya adalah 10 mm. Dan suhu ujung dingin dari pipa aliran pusaran diperkuat dengan meningkatnya tekanan yang masuk. Penampilan terbaik dari pipa aliran pusaran sendiri ditemukan saat menggunakan gas karbon dioksida. Namun efek dari pipa aliran pusaran panjang dan tekanan masuk pada pemisahan energi perlu dipelajari lebih dalam melalui metode simulasi numerik. Ukuran aktual dari pipa aliran pusaran adalah 20 mm untuk diameter bagian luar tabung panas, 2,5 mm untuk diameter dalam nozzle saluran masuk, 4 mm untuk diameter bagian dalam tabung dingin, 125 mm untuk panjang tabung panas, dan 175 mm untuk tabung panas ditambah dengan dua jenis nozzle yang tunggal. Simulasi numerik pipa aliran pusaran ada beberapa model numerik. Yang dipakai dalam penelitian ini adalah Fluent 19.0. Untuk membuat simulasi lebih dekat ke keadaan aliran sebenarnya diperlukan literatur yang relevan yang menunjukkan bahwa model turbulensi RNG K epsilon cocok untuk analisis aliran dan simulasi numerik dihitung dengan Fluent 19.0. Untuk aliran kompresi berikut adalah rumus yang dapat dipergunakan. Model turbulensi RNG K epsilon diterapkan untuk menggambarkan secara visual pola aliran dan temperatur dalam pipa aliran pusaran, dengan K adalah energi kinetik dan epsilon adalah laju disipasi, dengan persamaan pengaturan sebagai berikut. Model CFD yang dirancang untuk penelitian ini didasarkan pada data eksperimen dari Agrawal. Batas-batasan konsisten dengan kondisi percobaan awal. Tekanan masuk dirubah untuk mempelajari kinerja pipa aliran pusaran, oleh karena itu kondisi batas inlet dalam simulasi perlu didefinisikan sebagai tekanan masuk dengan tekanan berkisar dari 0,1 hingga 1,0 MPa dengan kenaikan 0,1 MPa dan suhu masuk yang dimulai dari 277 Kelvin. Sedangkan kondisi batas keluar ditetapkan sebagai tekanan keluar. Karbon dioksida dipilih sebagai fluida kerja, dan dinding pipa aliran pusaran diatur ke kondisi batas tidak licin dan diasumsikan sebagai proses adiabatik. Pada proses ini, analisis grid independence dilakukan untuk memastikan keaslian, validitas, dan akurasi dari hasil simulasi numerikal. Pada karena itu, analisis CFD 3D dilakukan untuk pipa aliran putar. Hasil dari simulasi ditunjukkan pada tabel 1. Untuk pipa dengan panjang 125 mm, bila dibandingkan dengan data eksperimental Agrawal, delta T sama dengan 20 Kelvin, saat jumlah grid 680,638 dan 931,567, masing-masing perbedaan temperatur dibandingkan dengan data eksperimental adalah 0,5 Kelvin. Besarnya jumlah grid akan menyebabkan waktu komputasi semakin lama dan memperlambat konvergensi dari nilai residual. Oleh karena itu, sangat tepat memilih grid 680,638 untuk pipa panjang 125 mm. Demikian pula tabel 2. Untuk panjang pipa 175 mm menunjukkan bahwa saat jumlah grid pipa 949,684 hanya memiliki perbedaan temperatur 0,7 Kelvin dari data eksperimental yang nilai delta T-nya sama dengan 22 Kelvin. Oleh karena itu, untuk simulasi dari pipa aliran putar dengan panjang 175 mm, jumlah grid 949,684 menunjukkan perkiraan hasil. Data evaluasi analisis dari pipa aliran putar mengacu pada berbagai macam karakteristik parameter dari sifat-sifat pipa aliran putar, terutama perubahan temperatur cold exit,
perubahan temperatur hot exit, efek pemisahan, kecepatan aksial, kecepatan radial, dan temperatur distribusi. Definisi yang relevan dapat dilihat dari persamaan berikut. Agarwal mengukur perbedaan suhu antara saluran masuk dan saluran keluar dari ujung dingin surup flow pipe dengan mengubah tekanan saluran masuk pipa. Nilai perbedaan suhu percobaan adalah 16, 20, dan 23 Kelvin. Untuk surup flow pipe dengan panjang 125 mm masing-masing pada 0,2, 0,3, dan 0,4 MPa. Nilai beda suhu percobaan berturut-turut adalah 19, 22, dan 26 Kelvin. Dengan memvariasikan tekanan masuk dari 0,2 sampai 1,0 MPa, simulasi numerik dilakukan untuk surup flow pipe dengan panjang 125 dan 175 mm. Berikut gambar menunjukkan hasil CFD untuk surup flow pipe dengan panjang 125 dan 175 mm pada tekanan awal yang berbeda dibandingkan dengan hasil eksperimen pada sumber. Dan dapat disimpulkan dari data pada gambar berikut bahwa data simulasi numerik yang diperoleh dari modul K epsilon kedua, modul surup flow pipe akurat dan mendekati data eksperimen pada sumber. Hasil percobaan menunjukkan bahwa modul K epsilon standar ditetapkan dalam simulasi numerik secara akurat akan menstimulasikan keadaan aliran dalam percobaan di sumber dan juga akan menghasilkan hasil yang sama dengan data percobaan. Gambar 6 dan 7 menunjukkan pengaruh tekanan inlet dan panjang hot end tube pada suhu keluaran panas dan dingin. Temperatur saluran inlet diatur pada 277 Kelvin. Saat tekanan saluran inlet naik, suhu saluran outlet pendingin menurun terus-menerus, mencapai suhu minimum 245 Kelvin pada 1 MPa. Dalam perbandingan dua suhu flow pipe dengan panjang 125 dan 175 mm, suhu ujung dingin pipa 175 mm lebih rendah daripada 125 mm dengan ujung pipa panas yang lebih pendek. Suhu hot end outlet meningkat lebih dari suhu cold end outlet. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa akan ada minimum suhu cold outlet karena tekanan secara bertahap meningkat. Efek tersebut menyajikan pengaruh dari tekanan inlet terhadap pendistribusian suhu pada pipa aliran putar. Hasil simulasi menunjukkan bahwa temperatur maksimum meningkat seiring meningkatnya juga tekanan, sehingga kenaikan temperatur normal berkurang saat tekanan inlet kecil. Pipa dengan ukuran 100 mm memiliki kenaikan suhu yang lebih tinggi dibandingkan dengan pipa 125 mm. Dapat disimpulkan, meningkatnya tekanan juga meningkatkan juga keefektifan aliran udara dingin dan aliran udara panas. Dengan bertambahnya tekanan, efek pemanasan pipa lebih meningkat dibandingkan dengan efek pendinginannya. Dibandingkan dengan pipa 125 mm, pipa 175 mm lebih panjang yang cukup untuk pipa melakukan pemisahan aliran udara dingin dan aliran udara panas secara internal. Energi kinetik membentuk aliran pusaran berkecepatan tinggi di dalam pipa, di mana ditunjukkan pada gambar 10, dan juga meningkatkan suhu di dinding pipa dan menghasilkan gradien tekanan dari tepi luar tabung ke daerah aksial. Dari hasil simulasi numerik, terlihat bahwa fluida supersonik hanya akan muncul ketika tekanan pada inlet pipa aliran pusaran cukup tinggi. Aliran udara berkecepatan tinggi dalam keadaan siklon saat bergerak menuju katup ujung panas, sehingga fenomena vortex terjadi pada pipa aliran pusaran seperti yang ditunjukkan pada gambar 11. Pada gambar 12 menunjukkan kurva distribusi kecepatan aksial pipa aliran pusaran. Dari gambar 12 dapat kita lihat bahwa kecepatan vortex berangsur-angsur berkurang seiring dengan bertambahnya jarak aksial ke arah tabung ujung panas. Gambar 13 menunjukkan diagram garis arus 3 dimensi dan pipa aliran pusaran, dari mana dapat dilihat bahwa kecepatan aksial secara bertahap menurun dari saluran masuk pipa aliran pusaran ke arah katup ujung panas dan secara bertahap meningkat dengan meningkatnya tekanan saluran masuk. Pada gambar 14 dan 15 menunjukkan distribusi kecepatan keliling aksial dari dua panjang pipa aliran pusaran yang berbeda. Fluida yang memasuki lubang secara bertahap dari nozzle secara spontan menghasilkan aliran pusaran bebas di sepanjang tepi luar pipa aliran pusaran. Dapat disimpulkan, untuk meningkatkan daya tahan pipa aliran pusaran, ruang vortex dapat dirancang dengan bahan yang lebih kuat, atau jumlah nozzle saluran masuk dapat ditingkatkan untuk mengurangi erosi dinding samping ruang pusaran. Efek tekanan masuk pada kecepatan radial mengilustrasikan model 3D berdasarkan gambar fisik pipa aliran pusaran. Model 3D didefinisikan oleh sumbu Z ke arah tabung ujung panas, sumbu Y ke arah saluran masuk pipa swirl flow, dan sumbu X tegak lurus terhadap arah tabung ujung panas. Dengan koordinat asal ditempatkan di tengah pipa aliran pusaran. Aliran tekanan tinggi melewati nozzle, saluran masuk pipa, aliran pusaran ke tabung utama. Ketika tekanan saluran masuk pipa swirl terus meningkat, kecepatan siklon radial inlet naik. Kecepatan maksimum dalam arah negatif sumbu X lebih besar dari kecepatan maksimum dalam arah positif. Energi potensial tekanan gas di saluran masuk diubah menjadi energi kinetik dan kecepatannya naik tajam. Ini adalah kecepatan maksimum di pipa aliran pusaran.
kecepatan tangensial meningkat dari pusat sumbu ke tepi luar pipa aliran pusaran di bagian aksial yang sama. Kecepatan tangensial juga naik secara bertahap dengan meningkatnya tekanan, tetapi kenaikannya berkurang. Di sepanjang tabung ujung panas, kecepatan tangensial menjadi semakin lemah karena perbedaan tekanan fluida dan kehilangan energi kinetik. Pada penampak aksial yang berbeda, pertukaran kerja, energi kinetik, dan panas menghasilkan pengurangan tekanan dan oleh karena itu pengurangan kecepatan tangensial. Gambar menunjukkan bahwa efek panjang pipa aliran pusaran pada kecepatan radial lebih kecil untuk tekanan saluran masuk yang sama. Seperti yang terlihat di 3 plot, di mana kecepatan pipa aliran pusaran dengan panjang tabung 175 mm sedikit lebih tinggi daripada pipa aliran pusaran dengan panjang tabung 125 mm.